kami hidup bergantung dan berharap kepada Kristus. Beracara berfirmanlah dan kami buka hati kami. Dan kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan. Shalom. Semangat sore. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat diri kita sendiri dalam hidup ini, di mana Anda dan saya meniti sebuah perjalanan. Kerinduan Anda dan saya besar untuk hidup selalu menyenangkan Tuhan. Anda dan saya yakin punya kerinduan yang besar bagaimana Anda dan saya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya Anda punya kerinduan yang sangat luar biasa. Bagaimana perjalananmu tidak mendukakan Roh Kudus, tidak mendukakan hati Tuhan. Saya yakin dan percaya Anda pun punya kerinduan yang sangat besar untuk selalu bagaimana setiap apa yang kita dapat, apa yang kita raih dalam tingkat pencapaian yang kau capai, itu selalu menyukakan hati Tuhan. Dengan bertumbuhnya usia semakin bertambah, bahkan tingkat pencapaian yang hari ini engkau raih, di mana engkau dari seorang mahasiswa masuk kepada hubungan rumah tangga, masuk dalam dunia kerja, masuk dalam dunia karir, dan engkau mencapai apa yang kau inginkan dan kau harapkan. Dan semuanya Tuhan izinkan itu untuk engkau raih. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, perjalanan ini ternyata ada banyak tantangan, rintangan yang kita temui. Ada orang ketika mengalami tantangan, rintangan, ketika tingkat pencapaian itu mereka mundur dari Tuhan. Karena ketika Tuhan izinkan problema terjadi, mereka tidak bertahan dalam kebenaran. Ada juga Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang meninggalkan Tuhan. Ketika mencapai apa yang mereka dapatkan, mereka lupa kepada Tuhan. Ketika mereka meraih semua apa yang mereka inginkan, ketika mereka meraih semua apa yang mereka harapkan, cita-citakan sejak dari masa kecilnya, ketika mereka mencapai titik tertinggi, banyak juga orang yang tidak bertahan dalam kebenaran. Mereka jauh dari Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, bahkan tidak melayani kerajaannya di muka bumi. Ada yang tidak kuat ketika dihadapkan dengan sebuah masalah, yaitu problema ekonomi, problema kesehatan, problema rumah tangga, problema hubungan. Mereka tidak kuat. Tetapi ada juga Bapak Ibu tidak kuat ketika mereka diberkati, ketika mereka sukses, ketika mereka punya segalanya. Mereka tidak kuat, akhirnya menjadi sombong dan angkuh. Meninggalkan Tuhan hari demi hari. Meninggalkan Tuhan dengan tahun demi tahun. Karena mereka merasa, aku kan mas baktinya sampai hari ini sehat-sehat saja. Buktinya anak-anakku berprestasi. Buktinya pundi-pundiku semakin bertambah. Buktinya asetku ada di mana-mana. Itu pun Bapak Ibu Saudaraku bisa membuat Anda dan saya mendukakan hati Tuhan. Problema itu Bapak Ibu bukan ketika engkau tidak punya apa-apa, tapi problema terbesar dalam hidup ini adalah ketika engkau punya apa-apa, tapi engkau jauh dari hadirat Tuhan. Itu masalah yang terbesar. Jadi jangan kira Bapak Ibu Saudaraku, ketika Anda tidak punya apa-apa, itu masalah yang terbesar, bukan.
tantangan yang terberat dalam hidup kita adalah ketika kita dari masa kecil punya cita-cita. Dan ketika itu tercapai, akhirnya kita jauh dari hadirat Tuhan. Itulah masalah terbesar dalam hidup. Makanya hari ini engkau yang punya cita-cita. Oh Pak Gembala, saya punya cita-cita. Punya anak nanti 20. Tidak masalah sebenarnya. Dan saya punya perusahaan besar. Ada di mana-mana. Dan sayalah big boss-nya, owner-nya. Saudaraku, ketika dia kerja keras, awalnya dia rajin setia melayani. Awalnya Bapak Ibu Saudaraku, dia mengandalkan Tuhan. Selalu bertanya sama gembalanya, Om, aku mau tanya kalau saya buka usaha ini gimana menurut Om? Oh begini, ayo kita doa kembali. Di mana tempat yang kau bangun? Ayo kita bersama-sama di sana, kita berdoa. Mulai Bapak Ibu, Om, yang pertama itu sudah hebat sekarang Om. Karyawan saya itu 500 orang, mantap. Masih rendah hati. Om, ada lagi aset yang akan saya bangun. Membangun pabrik karet yang membuat ban, segala ban yang ada. Bapak Gembala datang ke sana. Doakan lagi. Tetapi sayang Bapak Ibu, ketika dia mencapai tingkat yang dimana dia mimpikan dulu, si gembala mulai lihat di gereja. Mana dia tidak datang lagi. Hari Minggu pertama, hati gembala mungkin dia ada urusan. Minggu kedua, dilihat lagi. Mana gerangan dia? Tidak ada juga datang. Maka si gembala mulai telepon. Shalom, di mana kau tidak datang? Mulai sejuta alasan diberikan. Minggu ketiga, karena si gembala bilang, nanti datangnya ibadah ya. Oh iya. Minggu ketiga tidak datang. Minggu keempat tidak datang. Minggu kelima tidak datang. Nanti datangnya kapan? Pas Natal. Muncul. Katakan sebelah kiri kananmu, jangan kamu begitu. Itu badai terbesar. Itulah problema terbesar. Itulah masalah terbesar dalam hidup ini. Ketika engkau berkata, walaupun tidak kau ucapkan, tanpa Tuhan aku pun bisa sukses. Ketika itu Bapak Ibu Saudaraku terkonsep dalam hidupmu, di sanalah sebenarnya kehancuran terbesar dalam hidup Anda dan saya. Yang kelihatannya di mata orang, Anda hebat. Tapi di mata Tuhan. Saudaraku, ada sebuah ilustrasi film Bapak Ibu. Beberapa hamba Tuhan duduk bersama-sama dengan beberapa pengusaha. Mereka berdoa. Doanya adalah sambil bergandengan tangan. Tuhan, berkatilah kami supaya memberkati orang-orang miskin dan para janda. Tuhan, pakailah apa yang ada pada kami untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Itu doa mereka bersama-sama. Dengan semangat mereka bergandengan tangan, ada lebih kurang 6 orang. Tetapi ketika mereka berdoa, hadirat Tuhan langsung kuat Bapak Ibu. Mereka mendengar suara datang dari surga berkata begini. Hai semua hamba-hambaku, telah kudengar doamu. Maka sekarang berikanlah semua hartamu kepada orang miskin. Maka salah seorang pengusaha ini berkata, Tuhan lebih perjelas apa yang Tuhan katakan, semua hartamu.
Baru dia bilang, semua kah Tuhan? Semua kah Tuhan? Iya semua. Baru mereka baku lihat begini. Semua. Bukan setengah. Baru Tuhan berbicara kembali. Kenapa kamu ragu? Mereka langsung ada yang spontan berkata, itu bukan Tuhan, itu hantu. Kabur mereka semuanya. Saudaraku, kadang kita minta kita bagi banyak orang. Tapi ketika Tuhan bilang semuanya, kita keberatan. Kau yang minta berdoa demikian. Tapi kita tidak siap. Kembali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Dalam sebuah perjalanan kehidupan kekristenan ini. Orang penulis berkata begini. 7 kali engkau jatuh. Anda harus 8 kali harus bangkit. Amin. Amin. 7 kali engkau jatuh. 7 kali engkau gagal. Saya mau katakan, saya kutip bahasa itu. Engkau harus 8 kali bangkit. Supaya kegagalan tidak mengintimidasi hidup. Tapi engkau terus ada di posisi di atas. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sebuah ritme dalam sebuah perjalanan kekristenan, dalam sebuah kerohanian ini. Seringkali kita mendukakan Tuhan. Terkadang kita hari ini rohani, besoknya rohana. Terkadang Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah bergairah untuk melayani. Ada banyak lika-liku perjalanan yang terkadang kita tidak mampu menghadapinya. Kita mulai berkata, Tuhan, kenapa aku hadapi hal yang seperti ini? Banyak orang tidak kuat Bapak Ibu. Sehingga kebangunan kekristenannya rapuh. Terkadang muncul, terkadang tidak. Terkadang mereka Bapak Ibu mulai bimbang dengan perjalanan sebuah masa depan. Adakah masa depan di balik tembok yang tidak kelihatan itu? Bisakah saya mencapai apa yang kuinginkan, kurindukan? Keraguan dan kebimbangan itu membuat ketidakpastian dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia ingin mencapainya, kegagalan ada di depannya. Dia langsung mundur dan meninggalkan Tuhan. Lika-liku ini akan dialami oleh setiap orang. Tetapi adakah engkau tetap bertahan untuk tetap dalam hadirat Tuhan? Padahal engkau berkata di dalam gereja, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ketika masalah itu datang, kita tidak lagi dalam hadirat Tuhan. Terkadang kita lagi mengambil keputusan kemana, ke mall. Kita mengambil keputusan Bapak Ibu yang tadinya kau berhenti ngerokok, ya sudah lama. Yang tadinya kau berhenti mabuk, karena engkau tidak mendapatkan itu. Akhirnya kau kembali kepada kehidupan yang lama. Percumanya aku ke gereja. Percumanya aku setia. Buktinya istriku tidak pernah berhenti di rumah terus. Seperti kaset yang rusak. Sakit telingaku kalau di rumah. Mendingan aku di kafe. Sambil mendengarkan sebuah lagu. Aku masih seperti yang dulu. Saudaraku. Apalagi Anda yang belum menikah. Anda kira menikah itu enak. Kalau mau kusuruh si Pak Purba ini bersaksi sama istrinya. Mungkin mereka bilang begini. Memang berat Pak Pendeta. Betul enggak? Memang awalnya semangatnya tinggi. Kapan tanggal sekian? Kapan bulan sekian?
Kapan? Hari sekian. Siap. Apa yang terjadi? Siap om. Orang mau menikah itu kan semangatnya luar biasa. Tapi Bapak Ibu, hanya mungkin beberapa bulan itu, habis itu. Ternyata di tengah sebuah pernikahan, itu seperti membangun sebuah istana yang besar, membutuhkan kekuatan yang ekstra. Karena di sana sedang mempersatukan dua karakter yang berbeda. Karena di sana sedang mempersatukan dua pikiran yang berbeda. Karena di sana sedang mempersatukan dua hati yang berbeda. Terkadang cinta itu kita temukan hanya di waktu makan bakso. Sini sayang, ku siapin. Kau gak selera, biar ku siapin ya. Dipotong-potong baksonya. Ayo makan sayang. Suapin. Sambil lihat foto zaman sekarang. Foto dulu sayang, biar kita kirim ke teman-teman, taruh di Facebook. Sudah menikah, jalan 1 tahun. Makan bakso. Kenapa enggak kau makan? Sayang ini dibayar mahal ini. Sudah, sini aku suapin. Suapinnya sudah berbeda. Dipotong lebih besar. Sampai istrinya Bapak Ibu ngunyah pun susah. Panas lagi. Cep, masukkannya juga Bapak Ibu. Dulu pelan-pelan. Ya sayang. Sekarang masukkannya. Sampai sendok dengan gigi bunyi keras. Gedok. Kaliku ini Bapak Ibu sangat bisa terjadi. Sangat bisa terjadi. Akhirnya Bapak Ibu tidak bertahan, tidak kuat menerpa kehadapan di dalam sebuah rumah tangga. Tidak kuat berdiri kokoh di tengah sebuah masalah. Banyak orang yang gugur dalam perjalanan kekristenannya yang tidak lagi dalam hadirat Tuhan. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudaraku, untuk Anda dan saya bisa kuat menghadapi apapun yang terjadi ke depan. Baik Anda belum diberkati, baik Anda yang sudah diberkati, Anda tetap bertahan dan tetap dalam hadirat Tuhan. Dan tidak mendukakan hati Tuhan, tidak mengecewakan Tuhan. Apapun yang terjadi, karir bisnismu belum kau capai. Apapun yang terjadi, karir bisnismu sudah kau capai. Tetapi engkau ditemukan Tuhan, tetap dalam hadiratnya. Rahasianya Bapak Ibu Saudaraku, dalam kitab Matius pasalnya yang ke-7. Mari kita buka bersama-sama. Matius 7 ayat 24. Berkata demikian. Matius 7 ayat 24. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sampai ayatnya yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Ada banyak orang seperti dari awal saya katakan tidak bertahan dalam kebangunan rohani yang dia dapat dari Kristus melalui gereja jemaat yang ada. Mereka tidak kuat menghadapi lika-liku perjalanan kerohanian yang Tuhan berikan kepada setiap umat. Sehingga jemaat itu, sehingga pelayan itu, sehingga pengikut Kristus itu sering jatuh bangun, meniti hidup dalam perkenanan Tuhan itu. Kita memang bukan sempurna, tetapi kita sedang berjuang kepada arah kesempurnaan. Ada banyak
yang membuat kita jatuh bangun. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, datanglah topan badai, banjir melanda, hujan melanda, angin melanda, maka rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya yakin Bapak Ibu, Anda tidak mau kekristenan Anda terus rubuh. Terus kau bangun lagi, rubuh lagi. Kau bangun lagi, rubuh lagi. Kau bangun lagi, rubuh lagi. Enak enggak? Enak enggak? Saya ambil sebuah contoh. Anda membangun sebuah rumah, tetapi tidak memiliki pondasi yang kuat. Karena keterbatasan biaya, kau bangun Bapak Ibu dengan tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Datang angin, wuks, semuanya hancur. Anda mau membangunnya kembali, Anda tetap bangun kembali Bapak Ibu Saudaraku, dan akhirnya bertahun-tahun Anda menghabiskan dana hanya untuk terus membangun, tapi rubuh, membangun dan rubuh. Ada banyak orang Kristen yang memang sedang berjuang membangun, tetapi tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Akhirnya jatuh lagi, rubuh dan hancur. Dan mendengar firman lagi, dia bangun lagi, rubuh lagi. Dan terus menerus kekristenannya tidak pernah mengalami sebuah kekristenan yang signifikan. Yang grafiknya naik dan naik dan naik. Yang ada adalah naik sedikit, lebih banyak, lebih turun. Makanya banyak kita temukan orang tidak kuat menghadapi badai. Kesenggol sedikit, kecewa. Baru suami istri, istrinya baru ngomong, Bapak Ibu Saudaraku, Bapak itu kau tidak sopan sama saya, aku ini suamimu. Istri itu tidak boleh begitu, kau harus hormati. Apalagi seperti kami orang Batak. Cuci piring gak ada di rumah? Oh puji Tuhan. Makasih. Makasih. Jadi jangan kau gengsi Bapak Ibu, suami cuci piring di rumah. Makanya ada orang bilang, pria sejati itu bukan karena badannya kekar. Pria sejati itu bukan karena banyak tatonya di sini. Pria sejati itu bukan karena gondrong. Pria sejati itu bukan karena kumisnya lebat. Pria sejati itu adalah mampu mengerjakan yang bukan menjadi bagiannya, tapi dia kerjakan Bapak Ibu. Dia lihat istrinya sedang mengandung 5 bulan, ngepel. Yang sebenarnya bukan kerjaannya. Mama duduk saja di situ sambil nonton telenovela. Nonton, ya kerjakan. Lihat istrinya cuci piring. Memang terkonsep dalam pikirannya. Oh anakku, laki-laki orang Batak itu tidak boleh cuci piring. Tetapi aku adalah pengikut Kristus. Aku mencintai istriku, aku menyayangi istriku. Apapun kata orang di sana, aku lebih memilih membantu istriku. Dia cuci piring itu. Hatiku senang berada dekatmu. Kaulah jawaban duku. Sambil dia cuci piring. Hatiku senang berada dekat. Kaulah pelihara hidupku. Tidak terasa satu lagu, selesai semua piring. Habis dari situ mulai ngelap. Pertolonganmu, taruh di raknya, begitu ajaib. Kau ya. Mana si Charles ini? Kok melongo, terpesona dia ngeliat saya yang khotbah ini. Kau bisa cuci piring di rumah Kales? Oh cuci piring. Ah serius kau? Jangan kau pelototi mamamu begini. Kau cuci piring gak? Cuci piring. Saya mau tanya, hai mana istri-istri? Bu Ina, mana Bu Ina? Ah, senang enggak melihat suami yang begitu? Senang enggak? Senang. Jangan biarkan tangan istrimu kapalan. Halo? Halo? Yang sudah bersuami istri,
Jangan biarkan tangan istrimu kapalan. Amin. Biar ketika engkau gandeng di pesta Bapak Ibu Saudaraku, tangannya lembut. Selembut sutra. Sehingga kau pun menggandengnya enak menggandengnya. Tapi kalau kasar Bapak Ibu, kau kira kau jalan dengan amplas. Biarkan engkau yang kasar tanganmu. Amin. Karena laki-laki itu kalau lembut tangannya, itu bukan laki-laki. Kau dengar itu bilang begitu. Coba lihat tangan laki-lakinya dulu. Coba lihat tangannya dulu. Hah? Kalau lembut tanganmu dipertanyakan itu Bapak. Dipertanyakan itu. Harus kasar tangan laki-laki itu. Jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudaraku, badai ini terus akan Tuhan izinkan terjadi sampai kau melihat kebesaran tangan Tuhan. Siapa yang bisa bertahan Bapak Ibu Saudaraku adalah orang-orang yang membangun hidupnya di atas batu, bukan di atas pasir. Maka Anda temukan dari ayat 24 sampai ayat 27. Di sana ada dua manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah orang yang bijak. Yang kedua adalah orang bodoh. Saya mengambil kesimpulan untuk Anda dan saya bisa bertahan kerohanianmu dan kebangunan rohanimu untuk engkau tetap dalam hadirat Tuhan. Maka engkau harus hidup dengan bijaksana, dan orang yang bijaksana mengambil keputusan membangun kerohaniannya, membangun masa depannya, membangun cita-citanya di atas batu. Apa maksudnya itu? Batu yang dimaksud adalah dialah Kristus Yesus. Dialah batu karang yang teguh, yang tidak tergoncang. Dan hari ini Bapak Ibu, tantangan rintangan apapun, ketika engkau belum diberkati, ketika engkau belum mencapai, atau ketika engkau sudah mencapai, dengarkan baik-baik. Tetaplah engkau terus mengalami kerohanian, terus mengalami pemulihan, sehingga engkau selalu dipakai untuk memperlebar kerajaannya. Saya mengutip satu ayat dalam kitab Matius Bapak Ibu Saudaraku, pasalnya Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 dikatakan demikian. Ayat 27. Ini khotbahnya ibu yang di doa tengah minggu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ketika engkau membangun hidupmu di atas pasir, engkau adalah orang yang bodoh. Maka damai sejahtera itu akan diambil oleh si iblis, sehingga engkau tidak akan pernah bisa belajar memberi yang terbaik kepada raja di atas segala raja. Ketika damai sejahtera itu hilang dari hidupmu, maka di sana kehancuran kehidupan Anda dan saya. Maka hari ini Bapak Ibu Saudaraku, untuk engkau bisa bertahan hidup, tetap engkau hidup dalam perkenanan Tuhan, untuk engkau bisa bertahan hidup dengan tantangan rintangan yang akan terjadi di depan, maka Bapak Ibu Saudaraku, bangunlah hidupmu di atas batu itu. Supaya apapun yang terjadi, engkau tetap berdiri kokoh. Seperti lagu berkata, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau membangun hidupmu di atas batu,
teman dekatmu, satu saat yang akan menyakiti, melukaimu, engkau tetap hidup dalam perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena engkau punya hati yang begitu luas, yang menerima kekurangan orang lain dan mudah memaafkan orang lain. Satu ilustrasi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kutip, bahwa saya tidak tahu sudah di-share di grup jemaat Bapak Ibu Saudaraku. Ini sebuah kelas, maka dikasih sesuatu yang pahit, teh yang pahit. Maka seorang ini berkata, coba kamu minum, pahit enggak? Pahit. Tetapi orang itu dibawa ke tempat yang lautan yang luas. Taburkanlah teh yang pahit itu di sana dan ambillah airnya. Apakah terasa pahit? Tidak. Sama halnya Bapak Ibu, kalau engkau membangun hidupmu di atas batu, yaitu di dalam dasar Kristus Yesus, engkau akan punya hati yang luas. Orang lain bisa mengikutmu. Orang lain bisa mencaci dirimu. Orang lain suatu saat bisa menunjuk-nunjuk dirimu. Orang lain mungkin suatu saat berdebat denganmu. Orang lain suatu saat bisa merugikan hidupmu. Tapi ketika engkau membangun hidupmu di atas batu, yaitu atas kebenaran firman Allah, engkau akan tetap memiliki hati yang luas. Dan tetap berkata, bro, aku memaafkanmu. Kita adalah sahabat. Mari kita tetap tersenyum dan tetap hidup rukun. Maka aku dan dia sama-sama diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau satu hatinya sempit, dia kecewa, kepahitan, mundur dari pelayanan, maka inilah Bapak Ibu, membuat berkatnya Tuhan pindahkan kepada orang lain. Maka hari ini, tahun ini, biarkanlah kita sama-sama menerima janji Tuhan. Biarkan kita sama-sama menerima berkat-berkat Tuhan. Karena engkau punya hati yang luas seluas samud. Karena engkau membangun kehidupanmu di atas batu, yaitu kebenaran firman Allah. Tutup Alkitabnya Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan tutup dalam beberapa kesaksian. Saya beberapa tahun yang lalu kenal dengan seorang pengusaha hebat. Saudaraku, dia adalah orang kaya di kota besar. Dari hasil ceritanya ini Bapak Ibu Saudaraku, mereka punya rumah itu gede, mobil mewah. Dulu dia berkata, apa itu Avanza itu? Avanza itu kalau ditutup bunyinya pintunya kan, buah! Dia pakai mobil Bapak Ibu Saudaraku, mobil mewah yang harga miliaran. Anda boleh tes Bapak Ibu, kalau harga mobil itu semakin tinggi, pintunya pun berbeda. Semakin tinggi harga mobil itu keren luar biasa. Ketika ditutup pintunya walaupun dibanting keras, Bapak keras. Orang ini Bapak Ibu Saudaraku hidup dalam melayani Tuhan. Mereka setia. Yang ikut juga persembahan, iya, terima tamu, iya, semua pelayanan dia ambil Bapak Ibu. Karena dipercayakan seorang gembala, dia seorang pengusaha besar. Harga tas istrinya saja, tahu enggak harga tasnya? 500 juta. Satu. Saya bilang, Pak, itu ada remote-nya enggak? Mungkin kalau mau dicuri Bapak Ibu, kan gitu ya. Langsung bisa terbang, dipencet remote-nya. 500 juta harga tasnya. Dan dia bilang, kamar mandinya saja, toiletnya pakai AC. Kalau Erik betah di situ Bapak Ibu, bisa berjam-jam di situ. Pakai AC toiletnya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, dengan sebuah perjalanan yang begitu panjang, mereka adalah memang orang yang setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan izinkan terjadi masalah besar dalam kehidupan mereka. Bisnis mereka dengan waktu yang tidak terlalu lama habis dan bangkrut sampai kepada titik terendah. Tidak punya apa-apa lagi, aset semua dijual. Si bapak menerima keadaan karena memang dia membangun hidupnya di atas batu tadi, karena membangun kekristenannya di atas kebenaran firman Allah. Si bapak menerima keberadaan itu karena dia pegang firman Allah dari kitab Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, istri dan ketiga anaknya tidak terima. Mulai dia bilang, di mananya Tuhan itu Pak?
Kita sudah setia melayani, kok kita habis semua sampai titik terendah. Tuhan sedang mempermalukan kita, padahal dia bilang, aku tidak akan pernah mempermalukan hamba-hambanya. Tapi kenyataannya mereka malu, Bapak Ibu. Seorang bapak yang membangun hidupnya di atas kebenaran, tetap bersujud. Tapi si istri dan ketiga anaknya meninggalkan suaminya. Karena istrinya berlatar belakang juga dari orang kaya. Tinggalkan suaminya. Anak-anaknya berkata sambil marah sama papanya, aku tidak terima hidup seperti ini, Pak. Aku tidak bisa hidup seperti ini, miskin. Karena sudah terbiasa masing-masing punya sopir. Mereka mobilnya bukan Pajero. Mobilnya yang harga miliaran, Bapak. Sudah terbiasa hidup mewah. Inilah yang menjadi pergumulan bapaknya. Akhirnya singkat cerita, Bapak Ibu, dia melamar pekerjaan di Kalimantan Timur. Dapatlah pekerjaan di sebuah tambang daerah Sangatta sana. Kenapa saya tahu cerita ini? Saya diundang dalam sebuah gereja yang ada di Sangatta. Undang pelayan karena dulu gereja, salah satu gereja di sana sering undang saya. Dia berjanji di sana. Dia tetap mengandalkan lututnya. Dan tetap mengangkat tangan tanda berserah. Sedikit pun dia tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Dia ajak saya makan sambil ngobrol, Bapak Ibu. Tahu enggak? Bapak ini tidur bukan seperti tadi saya bilang, siapa tadi yang saya ngomong tadi, atas kebenaran firman Allah, yaitu di atas batu. Dia terus berlutut, Bapak Ibu, minta mukjizat Tuhan supaya istrinya dan anak-anaknya bisa menerima apa adanya kehidupan mereka. Dengan waktu yang begitu panjang, Bapak Ibu, bertahun-tahun, puji Tuhan, istrinya dipulihkan. Mau datang ke Kalimantan Timur dan mau tinggal di kontrakan itu. Yang biasanya kalau ke pesta, sekarang enggak lagi. Tahu enggak, istrinya punya satu kesaksian. Tuhan izinkan terjadi karena aku sombong luar biasa. Di gereja aku merasa paling hebat. Di gereja seakan-akan akulah donatur terbesar. Kesombongan menguasai hidupku. Itu pengakuan istrinya. Dan puji Tuhan, dia menerima suaminya apa adanya. Dan tidak lagi kecewa dengan Tuhan. Ketika suami istri ini bisa menerima kebenaran itu, kekuatannya semakin kuat enggak? Semakin kuat. Singkat ceritanya, ketiga anaknya pun menerima keberadaan orang tuanya. Tahu Bapak Ibu Saudara, dengan waktu yang tidak lama, Tuhan memulihkan kembali kehidupan mereka. Tahu enggak? Beberapa tahun kemudian, saya ketemu lagi dengan dia. Tahu enggak dia pakai apa? Avanza. Avanza. Baru dia keluarkan dari mulutnya bilang begini, Pak, ternyata Avanza itu enak juga ya. Karena enggak ada yang lain. Apa yang kita petik dari sini, Bapak? Kalau Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu apapun itu, belum diberkati atau sudah diberkati, atau ketika engkau diberkati, tapi ketika Tuhan izinkan terjadi, habis semuanya, tetaplah engkau berdiri, kokoh dan tidak tergoncangkan. Tetaplah engkau tetap melayani, tetaplah engkau memanggil nama Allah, tetaplah engkau dalam hadirat Tuhan. Karena hadiratnya itu yang akan menguatkanmu. Mungkin istri dan anak-anakmu belum tentu siap menerimamu, tapi percayalah, dengan engkau dalam hadirat Tuhan, tetap engkau mengangkat tangan dan lutut berlutut, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia akan campur tangan dan keluarga ini semuanya dipulihkan. Dan lebih dahsyat lagi janji Tuhan atas kehidupan mereka. Dan biarkanlah kesaksian ini menguatkan kita bersama untuk tetap kita membangun hidup kita di atas batu, yaitu kebenaran firman Allah. Tuhan memberkatimu. Sama-sama bangkit berdiri. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah
penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, Sekali katakan bersama-sama. Oh, haleluya. hadirat-Mu Amin. memenuhiku. Jesus. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. oh haleluya. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, gelombang-gelombang itu bisa saja datang menerpa kehidupan kita. Ada kalanya engkau belum mencapai, tapi ada kalanya Tuhan kasih kesempatan engkau mencapai apa yang kau inginkan. Jangan bangun dasarmu di atas pasir, nak. Karena engkau akan rubuh. Engkau akan terus jatuh dan sulit untuk bangkit kembali. Ketika engkau terus jatuh, itu akan menghabiskan waktu dan belum tentu ada kesempatan untuk engkau bangkit. Tetapi bangunlah dasarmu di atas batu, yaitu kebenaran firman Allah, yaitu Kristus Yesus. Memang tidak mudah. Ada liku-liku perjalanan yang begitu rumit yang kita jalani. Ada begitu banyak kerikil-kerikil tajam yang akan Tuhan izinkan terjadi. Yang terkadang kita mulai lemah. Yang terkadang kita mulai tak berdaya. Yang terkadang kita mulai kecewa dengan semua keadaan. Tapi hari ini dengarkan baik-baik. Biarkanlah engkau apapun yang terjadi dalam hidupmu, diberkati atau belum diberkati, tetaplah hidupmu dalam hadirat Tuhan. Tetaplah engkau berlutut memanggil nama Tuhan. Dan jangan